Selasa malam, Syafruddin Arsyad Temenggung akhirnya keluar dari rutan KPK. Syafruddin bebas setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Syafruddin terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Syamsul Nur Salim masuk dalam daftar pencarian orang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih dari 1 tahun berstatus buron, keberadaan tersangka kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia itu belum diketahui. Kini KPK justru menghentikan penyidikan terhadap Syamsul dan istrinya. 8 Januari 2020, Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan KPK. Dia menjadi target OTT KPK karena diduga menyuap Wahyu Setiawan agar bisa lolos menjadi anggota DPR. Banyak pihak menganggap bahwa kasus suap Harun Masiku kepada komisioner KPU ini adalah kasus receh. Tapi, 5 tahun sudah sejak dia menjadi DPO, aparat penegak hukum belum juga bisa menangkap orang ini. Bahkan, imbas kasus ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku dan juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Hasto kemudian menuding penetapan dirinya sebagai tersangka adalah kriminalisasi yang kental akan nuansa politisasi hukum. Dia juga meminta agar keluarga mantan Presiden Jokowi diperiksa. Tak lama Hasto ditahan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat edaran agar para kepala daerah dari PDIP untuk menunda kegiatan retreat yang diadakan Presiden Prabowo. Kondisi ini jelas memunculkan pertanyaan publik, ada apa sebenarnya dengan kasus Harun Masiku ini? Kenapa kasus Harun Masiku yang tadinya dianggap sebagai kasus receh malah menjadi besar seperti bola salju? Beberapa waktu belakangan, media-media nasional gencar memberitakan indikasi dan dugaan mengenai kasus Harun Masiku yang berkaitan dengan kasus BLBI. Tempo pada 3 Januari 2025 menurunkan laporan bahwa penyidik KPK terus mendalami alasan Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantu Harun Masiku sebagai barter agar perkara BLBI yang melibatkan Syafruddin Temenggung diputus onslek oleh Mahkamah Agung. Dalam sidang gugatan pra-peradilan penetapan tersangka Hasto, 6 Februari 2025, tim Biro Hukum KPK menyebutkan bahwa Harun Masiku merupakan orang Toraja dan bukan kader asli PDI Perjuangan karena baru bergabung pada tahun 2018. Dan dia memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022, Hatta Ali. Dan diyakini Harun Masiku memiliki pengaruh di Mahkamah Agung. Liputan Detik X pada 14 Januari 2025 bertajuk "Mengapa Begitu Sulit Menangkap Harun Masiku?" menuliskan bahwa kesulitan meringkus Harun Masiku karena disinyalir ada keterlibatannya dalam membereskan kasus korupsi BLBI yang diduga melibatkan nama-nama orang-orang penting di dalamnya. Megawati Soekarno Putri, Syafruddin Arsyad Temenggung, dan Syamsul Nur Salim disebutkan dalam laporan itu. Lebih lanjut, laporan itu menuliskan bahwa perkara korupsi dan penyalahgunaan dana BLBI untuk mengatasi krisis moneter pada 97-98 disebutkan merugikan negara hingga lebih dari 110 triliun. Kasus tersebut tidak menemui titik terang hingga 2 dekade lamanya. Beberapa nama pelaku terkait seperti Syafruddin Temenggung yang kala itu menjabat Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN divonis 15 tahun penjara dalam putusan tingkat pertama. Syafruddin terbukti melakukan penerbitan surat keterangan lunas BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai 4,58 triliun. Tapi kemudian pada 9 Juli 2019, Syafruddin bebas di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Perbuatan Syafruddin menerbitkan SKL BLBI kepada pemilik BDNI Syamsul Nur Salim dianggap bukan merupakan tindak pidana korupsi, melainkan lingkup hukum perdata dan administrasi. Setelah terbit putusan MA yang mengatakan Syafruddin tidak bersalah, KPK kemudian menghentikan penyidikan terhadap pemilik BDNI Syamsul Nur Salim. April 2021, KPK secara resmi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Penerbitan SP3 tersebut didasarkan putusan MA yang menyatakan kasus Syafruddin Temenggung bukanlah kasus tindak pidana. SP3 tersebut adalah SP3 pertama yang dikeluarkan KPK sepanjang sejarah berdirinya institusi penegak hukum tersebut.
Selain koneksi Harun dengan petinggi MA, sumber Detik X menyebut Harun kabur ke Singapura dan bertemu dengan seseorang yang berkaitan dengan kasus BLBI itu. Sumber Detik X juga menyebutkan bahwa Harun menangani kasus BLBI sebagai lawyernya Samsul Nur Salim, tapi dia berada di belakang layar. Ada dugaan bahwa Harun mengetahui aliran dana terkait kasus BLBI kepada sejumlah orang. Tapi dugaan itu kemudian dibantah oleh Roni Talapesi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional sekaligus pengacara Hasto Kristianto. Kepada Detik X, dia juga membantah kasus suap yang dilakukan Harun Masiku berkaitan dengan perkara korupsi dana BLBI. Roni menilai dugaan itu tidak benar dan tidak mendasar. Mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali juga membantah kedekatannya dengan Harun Masiku setelah namanya disebut dalam sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Dia menegaskan bahwa tidak masuk akal jika Harun Masiku bisa dekat dengannya. Hatta Ali juga menyebut bahwa Masiku suka mencatut nama orang lain. Lalu apa sebenarnya BLBI itu? Semua berawal dari tahun 1997 ketika terjadi krisis moneter di sebagian besar negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Krisis ini bermula di Thailand dan menyebar ke berbagai negara di Asia. Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan menjadi negara yang paling parah terkena imbas krisis itu. Ketika itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar jatuh terpuruk begitu dalam, benar-benar terpuruk. Juni 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar masih sekitar Rp2.500. Angka tersebut terus melemah hingga mencapai Rp5.300 pada Desember 1997. Pada Juli 1998, rupiah terjun bebas hingga hampir mencapai 15.000 per dolarnya. Akibatnya banyak pengusaha yang meminjam uang di bank kesulitan untuk membayar utang-utangnya. Pembayaran utang pengusaha menjadi tersendat. Kas yang dimiliki bank pun otomatis menjadi semakin menipis. Pada April 1997, jumlah kredit macet di perbankan nasional mencapai 10,2 triliun rupiah. Kemampuan likuiditas perbankan pun sangat mengkhawatirkan saat itu. Dalam istilah perbankan, likuiditas merujuk pada kemampuan sebuah bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya sejumlah uang dari nasabah. Sederhananya, jika nasabah ingin menarik uang 1 miliar rupiah di rekeningnya, pada saat itu juga bank harus mampu menyiapkan penarikan uang tunai nasabah tersebut. Masalahnya, pada saat itu perbankan Indonesia pernah berada di titik yang tidak lagi mampu menyediakan sejumlah uang kepada masyarakat. Kondisi itu mengakibatkan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank semakin khawatir. Mereka takut uang yang disimpan hilang begitu saja akibat krisis. Lalu terjadilah RAS. Masyarakat panik dan melakukan penarikan uang di bank secara massal. Akhirnya, banyak bank mengalami minus besar pada rasio kecukupan modalnya. Pemerintah jelas khawatir dengan kondisi perbankan itu. Negara juga harus menjamin ketersediaan dana nasabah di bank agar tidak terjadi kepanikan dan kerusuhan massal. Presiden Soeharto akhirnya mengambil keputusan bahwa Bank Indonesia harus segera membantu bank-bank yang sekarat tersebut melalui bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Setidaknya pada Desember 1997 ada sebanyak 48 bank yang mayoritas adalah bank swasta diberikan bantuan likuiditas dengan total uang senilai 144,53 triliun. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada bulan Oktober 1997, Presiden Soeharto memutuskan meminta bantuan IMF untuk memulihkan krisis ekonomi di Indonesia. Ketika itu, Soeharto berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk menghadapi krisis adalah dengan meminjam uang kepada IMF. Sebagai pasien IMF, Indonesia pun harus menerima begitu saja sejumlah rekomendasi pemulihan krisis yang berupa paket ekonomi ala IMF. Setidaknya ada 2 rekomendasi IMF mengenai perbankan nasional saat itu. Pertama, bank-bank yang tak mungkin lagi untuk diselamatkan akan dicabut izin usahanya. Kedua, bank yang sakit akan disembuhkan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Meski ada klausul soal penutupan sejumlah bank, pemerintah berjanji akan tetap memulangkan uang para nasabahnya. Bagi bank yang mendapat bantuan likuiditas, mereka diwajibkan untuk mengembalikan bantuan tersebut dengan cara mencicil kepada pemerintah. Tapi, pada kenyataannya, bantuan ini kemudian bermasalah. Dana ratusan triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah terhadap bank bermasalah itu malah disalahgunakan oleh para pemiliknya. BPK kemudian mencatat bahwa skema bantuan dana segar itu tak tepat sasaran dan merugikan negara sebesar 138 triliun. Artinya,
hanya 6 triliun saja dari 144,53 triliun yang benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah Samsul Nur Salim. Dalam catatan majalah Forum edisi 18 Agustus 2012, pemilik BDNI ini menerima uang sebesar 37,04 triliun. Uang sebesar itu mulanya ditujukan untuk memulihkan Bank BDNI yang saat itu statusnya sebagai bank beku operasi. Tentu bukan Samsul Nur Salim saja, sederet konglomerat pemilik bank lainnya juga melakukan hal yang sama. Beberapa di antaranya bahkan kabur ke luar negeri. Sebelum para pemilik bank itu kabur, pemerintahan B.J. Habibie sempat meminta pelunasan utang itu dilakukan dalam tempo 1 bulan. Namun para pengusaha itu mengaku tak mampu melunasi utangnya dalam waktu secepat itu. Mereka meminta 5 tahun sebagai waktu jatuh tempo pelunasan uang tersebut. Akhirnya diambil keputusan penting, yakni pengembalian BLBI ditetapkan selama 4 tahun. Tahun pertama sebanyak 27%, sisanya dikembalikan dalam 3 tahun dalam jumlah yang sama. Pada saat Megawati Soekarno Putri menjadi presiden, pengembalian BLBI itu belum juga tuntas. Bersama dengan itu, sejumlah upaya penegakan hukum terhadap penggelapan dana BLBI sedang berlangsung. Tanggal 30 Desember 2002, Mega akhirnya mengambil keputusan penting. Mega mengeluarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada para pemilik bank yang berhasil melunasi hutangnya. Selain itu, Inpres tersebut juga mengatur soal ancaman hukuman kepada orang-orang yang melanggar. Dalam skema tersebut, penerima BLBI diwajibkan membayar 30% dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai. Sementara sisa 70% dibayar dengan aset yang dibuktikan dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Jika itu dilakukan, para pengutang dianggap telah menyelesaikan utangnya dan mendapat surat keterangan lunas atau SKL. Langkah Megawati itu kemudian direspon positif oleh bank yang masih memiliki tunggakan. Alasannya sederhana. Mereka mampu membayar pinjaman itu dengan menyerahkan aset-aset perusahaan yang mereka miliki. Hal itu dinilai lebih mudah ketimbang harus membayarnya dengan uang tunai. Setidaknya, ada 23 pemegang saham yang telah memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Vonis perdana bagi terdakwa kasus BLBI terjadi pada tahun 2003 yang menjerat oknum pejabat Bank Indonesia yang bersekongkol dengan para pemilik bank. Sementara dari pihak penerima dana, sederet nama juga mulai diperiksa dan diadili hingga berlanjut menerima vonis bersalah. Salah satunya Samsul Nur Salim bersama sang istri Icih Nur Salim, pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia. Keduanya diduga jadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI. Mereka terindikasi merugikan keuangan negara sebesar 4,58 triliun rupiah.